Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Dian yang cetar membahanan ya moderatornya. Juga terima kasih seluruh panitia, Kang Ono dan tim ya, ini yang senantiasa berinovasi membuat branding-branding baru ya. Dan saat ini kita dalam tema ECU ya, Emergency and Critical Care Update. eh, dari FPKHI melalui Lembaga Pusbanglat ya, Pusat Pengembangan dan Pelatihan FPKHI menyelenggarakan kegiatan webinar dalam rangka peningkatan kompetensi calon tenaga kesehatan haji ataupun di luar ya, di luar calon tenaga kesehatan haji. Jadi eh, kita mencoba apa ya, di luar dari paten haji gitu ya. Biasanya mengadakan webinar-webinar yang temanya haji terus gitu ya. Jadi harapannya FPKI bisa menembus barir, ya menembus barir bahwa FPKI itu tidak hanya punya milik dari calon petugas, tapi seluruh tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat dan seluruhnya, sehingga dapat lebih bermanfaat untuk seluruh tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Baik, izin menyampaikan saya share screen. Apakah sudah tampak, Bu Dian? Sudah Pak, tinggal di slideshow. Oke. Heeh. Baik, eh, jadi eh, judul yang saya dapat dari panitia Kang Ano itu peran perawat ICU dalam penanganan ventilasi mekanik ya. Dalam titik duanya adalah basic to advance oksigen terapi ya. Bagi teman-teman di KKHI, baik itu mungkin di Mekah kali ya, mungkin sudah ada ruang ICU dan sudah digunakan ventilasi mekanik. Kalau untuk apa namanya Madinah sepertinya belum ada. Saya sekali lagi bahwa materi ini kita dalam konteks EKU ini sebagai eh, wawasan untuk seluruh tenaga kesehatan. Jadi kita keluar dari paten sebagai petugas kesehatan haji, tapi secara umum kita akan meningkatkan pemahaman ataupun eh, pengetahuan terkait dengan emergency and critical care. Baik, ini CV saya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dian. Saya langsung saja ya, teman-teman. Eh, ada yang indikator hasil belajarnya adalah memahami perawat dalam penanganan ventilasi mekanik. Dan karena ventilasi mekanik ini segmented ya, biasanya untuk teman-teman yang ada di critical care atau di ICU ataupun mungkin di IGD, jadi mungkin nanti saya pembahasannya lebih bahasa lebih general ya, agar mudah dipahami oleh semua kalangan perawat. Saya akan coba berawal dari terapi oksigen, kemudian NIV, HFNC, ventilasi mekanik, troubleshooting, dan peran kita sebagai perawat di dalam penanganan pasien dengan ventilasi mekanik. Baik, kita mulai dari terapi oksigen ya. Saya rasa Bu Dian agar kita interaktif, jadi saya ingin kita apa ya dialog kali ya. Kalau nanti Ya, saya bertanya, silakan teman-teman jawabnya via chat saja. Barangkali nanti panitia sudah menyiapkan hadiah, bisa disiapkan ya. Baik, ya terapi Pak. oksigen. Ya, jadi teman-teman silakan stay tune di handphonenya masing-masing untuk mengetik. Ayo mangga teman-teman. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan ada berapa tahap sistem respirasi. Ya, dan apa saja sistem respirasi itu terjadi dari mulai hidung sampai ke bawah sel. Silakan, mungkin teman-teman yang benar, ya yang benar langsung mendapatkan hadiah ya kayaknya nih. Dicatat oleh Budian. Silakan teman-teman. Ya, pertanyaannya sederhana. Jelaskan sistem respirasi ada berapa?
dari mulai hidung sampai ke tingkat sel. Ya, silakan. Belum ada yang menjawab. Belum belum ada ketik. Ada tuh Pak. Ya, Pak Bambang. Pak Bambang mana nih? Infokom DPW. Ya, ini ventilasi, difusi, transportasi, dan perfusi. Ini langsung mendapat hadiah nih kayaknya Pak Budian. Siap catat, catat. Catat. Curiga udah dapat bocoran nih kayaknya nih. Pak Jangan-jangan teman Bambang Bapak nih. ya. Iya nih, kayaknya nih. Ini Pak Bambang pengurus kita nih. Bukan. Bukan ketahuan. Ya. Oke, Pak Siap, Bambang. Pak. Ya, iya Pak Bambang langsung jadi narasumber aja ya. Gantiin saya Ya, nih. Jawa Timur Pak, dari Jawa Timur. Oh, dari Jawa Timur. Oke, mantap. Ya, dari Jawa Timur. Jadi kalau teman-teman eh, coba perhatikan dalam sepersekian detik ya, ketika kita tarik nafas, itu adalah satu proses tidak hanya inspirasi ya dan ekspirasi, tapi bagaimana proses itu diawali dari mulai ventilasi dari hidung ya, kemudian ke bronchus, kemudian di alveoli. Nah, itu namanya fase fase ventilasi. Ya, ventilasi itu proses keluar masuknya oksigen. Dan dari hidung sampai alveoli itu ada yang disebut dengan dead space atau ruang rugi, di mana bisa jadi tidak mengikut, tidak berproses dalam proses di respirasi. Nah, kemudian di dalam paru-paru, di dalam alveoli terjadi proses difusi antara O2 dan CO2. Kemudian karena perbedaan tekanan, differential pressure antara alveoli dan kapiler, sehingga O2 masuk ke dalam sel dan CO2 dibuang melalui proses difusi tadi. Ya, kemudian ditransport melalui peredaran darah, ya, diikat oleh Hb dalam bentuk oksihemoglobin. Kemudian dari aorta, arteri, arteriola, kemudian di kapiler terjadilah proses perfusi. Ya, jadi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana oksigen itu sampai ke tingkat sel. Terjadi proses perfusi atau respirasi di tingkat sel, ya, antara arteriola, kapiler, dan venula. Sehingga oksigen itu sampai ke sel untuk proses terjadinya metabolisme. Ya, kemudian dari hasil metabolisme tadi di tingkat sel menghasilkan CO2, dibuang melalui venula, vena, kemudian vena cava, kemudian kembali lagi ke proses difusi. Ya. Nah, di mana kita kebutuhan oksigen? Ya, jadi oksigen ini merupakan sebuah upaya tindakan yang paling paling gampang ya, oleh teman-teman ya. Pokoknya nyesek dikit kasih oksigen. Nyesek dikit kasih oksigen. Nggak salah sih, ya, nggak salah. Tapi teman-teman mesti memperhatikan bahwa dalam pemberian oksigen tidak melulu pada pasien sesak itu yang menentukan keberhasilan terapi itu karena pemberian oksigen. Tapi banyak faktor, ya. Salah satunya adalah pemberian oksigen yang rasional. Saya ulang ya. Pemberian terapi oksigen yang rasional sesuai dengan indikasi. Yang kedua, bagaimana airway-nya? Apakah sudah paten atau belum? Kemudian dari breathing, pada pasien-pasien tertentu yang mengalami paralisis pada sistem respirasi, contoh pada pasien GBS dan mistina gravis, itu akan mengalami kelumpuhan pada diafragma. Ya, jadi kita sulit untuk diberikan terapi oksigen. Ya, salah satu caranya dengan ventilasi mekanik dan pengaktifan bagaimana mengatasi pada paralisis tersebut. Dan bisa jadi ada masalah di difusi, misalkan pada pasien dengan urin paru. Sehingga walaupun kita diberikan oksigen yang banyak, ya, masalah atau etiologi yang terjadi tidak diatasi, maka oksigen yang kita berikan itu tidak sampai ke sel. Maka penting teman-teman diperhatikan adalah di sirkulasi, ya. Kenapa? Karena oksigen itu tidak hanya diberikan di hidung, tapi oksigen itu diberikan ke
ke sel gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman memberikan asumsi bahwa oksigen yang kita berikan di hidung, ya udah yang penting udah masuk ke hidung gitu. Tapi tidak diperhatikan jalurnya, ya, jalur bagaimana oksigen itu sampaikan dengan ke sel. Maka teman-teman dari semua track respiration itu harus dimitigasi. Apakah clear, ada masalah atau tidak. Nah, dalam hal terapi oksigen ini ada beberapa metode ya. Yang pertama namanya sistem aliran rendah. Mungkin ini yang sering dikenal ya oleh teman-teman nakes ya. Nasal ya, ada nasal kanul, ada binasal. Itu namanya low flow, low concentration. Jadi aliran rendah dan konsentrasinya rendah. Nah, kira-kira kalau nasal ini kekurangannya apa ya? Mungkin teman-teman boleh di chat. Kalau kita menggunakan nasal, kekurangannya apa, kelebihannya apa? Silakan, Pak Bambang lagi. Hadiahnya Jangan, buat yang lain aja. jangan Pak. Ntar kebanyakan bagi yang Ya, lain. kebanyakan buat yang lain ini. Ayo mangga tuh yang lain. Ya, oksigennya kalau kita menggunakan nasal, itu kekurangannya apa, kelebihannya apa? Ya, kekurangannya flow rendah, terus lestari. Ya, kekurangannya Fitria. Kekurangan dan kelebihan ya. Kekurangannya adalah membuat iritasi di hidung. Ya, benar ya, iritasi di hidung. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah pasien itu menggunakan nasal itu lebih fleksibel. Ya kan ya? Ada pasien yang menggunakan sungkup, itu kalau mau makan susah ya, halangin mungkupnya. Kalau pasien menggunakan sungkup, itu kalau batuk itu air liurnya ataupun dahaknya balik lagi. Ya, tapi eh, dalam kondisi tertentu pasien dengan VOB yang tinggi itu tidak bisa dengan menggunakan nasal karena membutuhkan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Low flow high concentration, yaitu pasien dengan menggunakan sungkup ya. Di sini ada sungkup rebreathing, non rebreathing ya. Oke, silakan di chat ya. Kira-kira apa perbedaannya sungkup rebreathing dan non rebreathing? Nah, kali ini akan mendapatkan hadiah nih, Bu Dian. Silakan teman-teman. Ya, apa perbedaan sungkup rebreathing dan non rebreathing? Ini saya sampai jam berapa ya, Bu Dian? Sampai jam 11 ya? Kayaknya waktunya agak panjang nih kalau diskusinya panjang begini. 11 kurang Pak. Ah, 11 kurang ya. Oke, teman-teman silakan apa bedanya sungkup ya, ada katup dan tidak ada katup. Halo, ini belum ada yang Ayo, chat. monggo yang chat. Ini penting juga teman-teman TKH ya. TKH itu kan di jalan ya, maksudnya di luar rumah sakit. Itu menyiapkan oksigen ya, Budian ya. Jadi harus bisa Ya, membedakan siap. mana sungkup yang dan non rebreathing ya. Rebreathing, itu artinya dihisap kembali. Kalau non rebreathing itu artinya tidak dihisap. Jadi spesifik banget gitu ya. Yaitu kalau rebreathing itu pada pasien dengan ilham rebreathing terletak pada cara kerja konsentrasi oksigen. Oke, dirancang untuk memberikan konsentrasi oksigen, sementara rebreathing menghirup kembali. Nah, maksudnya apa? Rebreathing ini tujuannya untuk apa? Ya, 50% nih yang menjawab. 75% benar. Ilham. Boleh ditambahkan Ilham, kalau rebreathing ini tujuannya untuk apa? Rebreathing. Karena dia dihisap kembali, tujuannya adalah untuk meningkatkan CO2 ya, meningkatkan CO2. Nah, Nas Indah, nah, ya. Jadi CO2. Jadi pada sungkup yang rebreathing itu pada kasus pasien dengan CO2 yang rendah. Pak, ini kan saya di luar rumah sakit. Tahu dari mana pasien ini CO2 tinggi dan CO2 rendah?
Oke, silakan. Ada yang tahu nggak bagaimana membedakan pasien ini mengalami CO2 tinggi dan CO2 rendah? Di luar rumah sakit nggak ada AGD. AGD-nya susah. Di dalam rumah sakit juga AGD-nya nunggu 1 jam. Ini klinisinya harus diasah ya. Kalau teman-teman perhatikan, CO2 tinggi itu disebabkan karena adanya di trap di mana? Trap di kapiler, ya. Trap di kapiler. Maka apa yang menyebabkan CO2-nya tinggi adalah hipoventilasi. Jadi kalau pasien napasnya eh, hipo, 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 hipoventilasi itu CO2-nya tinggi karena tertrap di kapiler. Ya. Tapi kalau pada pasien yang hiperventilasi, ya, CO2-nya rendah. Kenapa? Karena dia banyak keluar, ya RR-nya meningkat. Jadi pada pasien yang RR-nya tinggi, ya kalau kita di luar rumah sakit, sianosis, pakai oksigen nasal tidak cukup, maka kita menggunakan sungkup yang rebreathing. Ya. Kalau pada pasien yang hipoventilasi, CO2-nya tinggi, non-rebreathing. Jadi tidak dihisap kembali supaya tidak terjadi peningkatan CO2. Ya. Baik, bagus-bagus nih Budian pesertanya nih ya. Jadi ini sepertinya tahun depan dipertimbangkan menjadi calon petugas. Oke ya, nanti di bulan November ya, daftar sesuai dengan ini ya. Oke, kemudian sistem aliran rendah, kemudian sistem aliran tinggi, ada high flow concentration dan high flow high concentration. Ya, ini sungkup Venturi, CPAP, nah ini nasal ya. Ini sungkup sederhana, ya, rebreathing dan non-rebreathing. Pada aliran yang lebih dari 5 liter, itu tidak bisa menggunakan nasal, karena akan menyebabkan terjadinya iritasi. Nah, kalau dia di bawah 5 liter pakai nasal, di atas 5 liter harus menggunakan sungkup. Ya. Nah, ini namanya Venturi Mas. Ya, di sini mungkin jarang di IGD atau di rumah sakit menggunakan Venturi. Ada pengaturan untuk mengatur berapa konsentrasi oksigen yang diberikan. Ya. Nah, seperti ini mungkin teman-teman jarang melihat ya, karena biasanya ini ada di ICU ataupun di IGD. Nah, warna-warni ini itu membedakan konsentrasi oksigen. Ini kan yang hijau ini 60%, 40%, 35%. Itu kalau di ventilator itu namanya FiO2. Nah, setiap 1 liter ya, dalam konsentrasi ATM atau atmosfer itu oksigen itu 21%. Ya, setiap kenaikan 1 liter itu akan menaikkan konsentrasi oksigen deliver itu 4%. Ya. Jadi kalau kita menggunakan nasal itu hanya mentok di 44%. Lebih dari itu kita tidak bisa karena akan menyebabkan iritasi sehingga harus menggunakan sungkup. Ya, sungkup tidak bisa pakai Venturi. Venturi tidak bisa pakai CPAP atau non-invasif. Tapi invasif dan invasif dalam kondisi pasien yang WOB meningkat dan risiko gagal napas atau terjadi gagal napas, maka harus diberikan yang namanya ventilasi mekanik. Jadi teman-teman, pasien itu tidak tiba-tiba langsung diintubasi, tapi diberikan pemberian terapi oksigen yang apa? Bertahap. Bukan bertahap ya, rasional. Karena bisa jadi datang pasien sudah gagal napas langsung diintubasi. Nah, jadi berikan terapi oksigen yang rasional sesuai dengan kondisi klinis pasien. Mungkin dulu zaman SMA, teman-teman pernah dengar namanya teori ekonomi ya. Teori ekonomi itu dengan modal sekecil-kecilnya ya, menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Ini teori ekonomi, bukan orang pelit tapi ya. Modalnya dikit, untungnya pengen gede lah. Itu namanya teori ekonomi. Jadi, dalam pemberian terapi oksigen, prinsipnya adalah prinsip teori ekonomi. Bagaimana kita menggunakan modalitas terapi oksigen yang minimal, ya, tapi menghasilkan kondisi klinis yang optimal. Saya ulang ya,
semakin tinggi modalitas terapi oksigen, berarti semakin jelek kondisi pasien. Berarti kalau pasien itu diintubasi menggunakan ventilator, berarti modalitas tertinggi, ya kan ya? Berarti pasiennya lebih jelek dong dibanding pasien yang menggunakan sungkup atau nasal, gitu. Nah, tidak mungkin pasien itu seterusnya dilakukan pemasangan ventilator, biayanya tinggi, risiko infeksi, ya kan ya, dan banyak komplikasi-komplikasi yang lain. Oleh karena itu harus diwining. Nah, inilah tantangan tersendiri bagaimana peran perawat agar pasien itu tidak ketergantungan dengan ventilator. Oke. Nah, jadi banyak faktor harus yang dievaluasi, baik itu dari sistem respirasi, ya, sistem neurologi, kardiovaskuler, dari pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya. Dan kita memberikan terapi oksigen rasional. Rasional itu berdasarkan satu klinis, yang kedua berdasarkan kuantitatif dengan pemeriksaan penunjang. Ya, contoh yang mungkin teman-teman harus diperhatikan adalah yang disebut dengan ROX index. Ya, jadi kapan pasien itu menggunakan NIV, kapan menggunakan bubble CPAP, atau apa namanya menggunakan ini ya, ada nasal, sungkup, ya, kemudian NIV, ya, non-invasive ventilator, menggunakan HFNC gitu ya, atau menggunakan NIV, itu ada eh, penilaian RLX index yang harus diukur, ya. Bagaimana cara menilainya? Melalui penilaian hasil AGD, ya. Oke, modalitas tertinggi yaitu dengan menggunakan ECMO, ya. Mungkin nanti next kita bahas extracorporeal membrane oxygenation, ya. Oke, prinsipnya gimana oksigen itu, ventilasi mekanik? Teman-teman pada saat di IGD, pada saat pasien sesak, sering di bagging nggak? Sering bagging nggak? Hah? Sering dong. Nah, bagging itu sebenarnya nama merek, ya, nama kayak teman-teman kalau mau beli ini, beli Baygon, pada yang datang hit. Nah, bagging itu merek ya, Ambu Bag. Nah, yang benar tuh BVM, Bag Face Mask. Tapi udah kadong, jadi sudah kadong itu menasional namanya bagging ya. Oke, kalau teman-teman memompa ya dengan Bag Face Mask ini, nah ini pada pasien yang apa? WOB tinggi ya, dengan pasien misalkan sinus stroke ya, pasien dengan henti napas ya. Nah, peran dari bagging ini dibantu oleh siapa? Oleh mesin. Nah, ventilasi mekanik. Ya. Nah, bagaimana eh, mesin itu memberikan bantuan nafas? Itu dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama, adanya jalan nafas yang clear atau tidak, patensi jalan nafas. Yang kedua, si paru-parunya itu bisa ngembang apa enggak, gitu. Yang ketiga, ada tahanan nggak di paru-parunya. Jadi teman-teman, pastinya pasien berhenti nafas atau henti jantung itu banyak faktor. Nah, ketika memberikan terapi ventilasi mekanik itu harus diperhatikan tiga itu. Ya, jalan nafas, compliant, dan adanya resistensi di paru-paru. Nah, maka kita akan bisa melihat ya adanya tekanan. Ya, tekanan. Kenapa? Karena ketika si mesin itu memberikan bantuan nafas, ya kan? Kalau kita dianalogikan ada sebuah pipa, kalau kita tiup kan ngeplos, gitu kan ya? Tapi kalau ujung pipa itu ada sumbatan, ada tahanan, ya kan ya? Maka si akan menyebabkan adanya tahanan dalam meniup. Nah, jadi akan menyebabkan terjadinya apa namanya, tahanan lah ya. Nah, tahanan itu ada dua ya. Tahanan yang ada di jalan napas dan tahanan yang ada di alveoli. Nah, tahanan itu dipengaruhi oleh dua, yaitu volume, yang kedua compliant. Volume dan compliant. Nah, baseline-nya adalah PEEP, positive and expiratory pressure. Maksudnya apa? Pada saat kita mengeluarkan napas semaksimal mungkin, so kuat-kuatnya, itu masih ada oksigen yang ada di dalam paru-paru. Supaya tidak terjadi apa? Atelektasis ya.
tidak lepek gitu ya. Sehingga ada baseline ya. Nah, ini indikasi pasien dilakukan intubasi. Ya, intinya ada dua tipe gagal napas, yaitu gagal napas tipe 1 dan gagal napas tipe 2. Tipe 1 itu bila terjadi hipoksemi, tipe 2 bila terjadi pada pasien yang hiperkarbi. Nah, satu lagi indikasi dilakukan intubasi adalah apabila pasien mengalami GCS kurang dari 8. Ya. Ini banyak dalam konteks di lapangan GCS kurang dari 8 ini banyak faktor ya. Ada yang rumah sakit, pokoknya ibu, pokoknya di bawah 8 langsung diintubasi gitu. Nah, tapi banyak juga di rumah sakit ya dalam kondisi di lapangan nggak diintubasi. Tapi secara teori teman-teman silakan perhatikan ini ya, gagal napas tipe 1, gagal napas tipe 2 dan GCS. Oke. Nah, dalam sejarahnya ventilasi mekanik itu ada dua. Ada namanya positif ventilasi mekanik dan ada negatif ventilasi mekanik. Ya, zaman dulu awal-awal ada ventilasi mekanik itu namanya tekanan negatif. Ya, negatif. Jadi dia orang itu dimasukin ke dalam sebuah tabung, kemudian disedot gitu ya, disedot si paru-parunya supaya paru-parunya mengembang. Jadi pasiennya nggak diintubasi gitu. Nah, jadi kalau mau pasang infus, kalau mau tindakan susah nih pasiennya. Nah, kemudian teknologi berkembang, sekarang ventilasi bertekanan positif. Jadi diberikan langsung ke dalam paru-paru. Nah, jadi eh, dalam konteks ventilator itu ada ada tekanan positif dan tekanan negatif, tapi saat ini semua ventilator sudah menggunakan tekanan positif. Nah, ada dua jenis yaitu invasive ventilation dan non-invasive ventilation. Yang invasif itu yang kita bahas hari ini itu pasien yang dilakukan intubasi ya, atau mungkin pasien yang dipasang dengan tracheostomy ya, pasien yang mengalami adanya eh, sumbatan di jalan napas yang misalkan dengan tumor di laring ya, atau adanya strumektomi sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada jalan napas perlu di tracheostomy. Nah, yang non-invasif itu sama sebenarnya dengan mesin ventilator, tapi tidak diintubasi dan menggunakan face mask, ya, menggunakan face mask. Cirinya, apa namanya, indikasinya adalah pada pasien yang kooperatif, ya, kemudian hemodinamik stabil, ya ini kuncinya harus kooperatif dan stabil. Karena kalau pasien tidak kooperatif itu akan dilepas-lepas, ya hemodinamiknya stabil. Kenapa? Kalau dia tidak stabil, itu akan terus turun saturasinya. Jadi tidak ngangkat saturasi oksigennya nggak naik-naik. Ya. Nah, jadi secara umum ada empat ya. Satu, tujuan dari pemberian ventilasi mekanik adalah untuk pemberian ventilasi O2 dan pemberian O2. Ya, meningkatkan O2 menurunkan CO2. Ya, contohnya pada pasien yang PPOK itu kan CO2-nya kadang 90 gitu ya, 80 sehingga menyebabkan terjadinya pasien henti nafas ya. Itu dikeluarkan dengan cara apa? Mesin ventilasi mekanik ya. Atau kalau nggak diintubasi di bagian-bagian setiap 15 menit dalam 1 jam, nanti diulang lagi 4 jam kemudian ya. Kemudian menurunkan kerja pernapasan. Banyak efek sampingnya Pak, banyak banget ya efek sampingnya. Keuntungannya banyak Pak, banyak. Ya, jadi eh, hal penting yang harus teman-teman perhatikan di antara semua efek samping itu adalah barotrauma. Ya, barotrauma. Barotrauma itu adalah trauma pada paru-paru yang disebabkan oleh karena peningkatan tekanan pressure yang terlalu tinggi sehingga teman-teman harus hati-hati. Yang kedua infeksi. Jadi ini dua hal ini, infeksi dan barotrauma. Ya. Oleh karena itu penting banget perawat itu harus pinter dalam menangani pasien. Kenapa? Karena 24 jam itu bersama perawat ya. Mungkin dokternya visit 5-10 menit gitu ya, dokter anestesinya di rumah.
24 jam itu perawat bersama pasien ini gitu. Sehingga keberhasilan pasien untuk dilakukan weaning itu tergantung dari kompetensi perawat ya. Jadi saya harap nanti mungkin teman-teman di FPKHI dapat meningkatkan kompetensi skill khususnya dalam emergency dan critical. Oke, eh, ini prinsipnya pada ventilasi mekanik itu ada yang disebut dengan volume cycle, pressure cycle, time cycle, flow cycle. Ya, jadi ada berapa? Ada 4 ya. Pressure cycle, volume cycle, time cycle, flow cycle. Oke, yang benar dapat hadiah. Silahkan ada yang bisa jelaskan apa perbedaan volume cycle, pressure cycle, time cycle, dan flow cycle? Halo, silakan. Biar saya tidak ber berngomong sendiri ya. Ada 4 ya, ada 4 tipe ventilator. Ada pressure cycle, volume cycle, time cycle, dan flow cycle. Kira-kira bedanya apa? Halo? Oke, mungkin baru mengenal ya. Pressure artinya tekanan. Jadi kalau pressure cycle, ventilator yang diatur adalah tekanannya. Kalau volume cycle, yang diatur adalah volumenya. Volume. Pak, nggak ngerti. Volume dan pressure itu maksudnya gimana? Teman-teman coba bayangkan, itu lagi niup pasien, niup pasien, niup balon. Ya, coba bayangin niup balon. Ya kalau mau masak santan Pada nggak usah saat dikasih. niup, ada nggak udara Sekarang saya yang kasih ke masuk? sambal udah. Gitu kan? Sehingga udaranya ngembang. Ya udara ngembang. Mm-mm. Balonnya ngembang. Ya kan ya? Ini Itu tuh namanya ada volume. seasar-asar deh. Pada saat niup balon, kita butuh tenaga nggak? Gitu kan ya. Niup balon tuh, terutama balonnya yang baru tuh. Nah, itu tekanan. Jadi kalau volume cycle, jadi ketika memberikan ventilator, itu inspirasi akan berhenti setelah volume itu tercapai. Kalau pressure cycle itu diberikan bila pressure-nya tercapai, maka ventilasi inspirasi berhenti gitu. Yang ketiga, time, waktu. Waktunya dibatasi sekian. Yang keempat adalah flow, alirannya. Jadi ada 4. Nah, selanjutnya adalah eh, kemudian ini nggak jalan ya. Dari sisi mode ventilasi mekanik itu ada 3 ya secara umum. Yang pertama adalah kontrol, yaitu pasien itu sepenuhnya dikendalikan oleh mesin. Yang kedua adalah semi kontrol. Ini sebagian, ya sebagian, saya gampang ngomongnya ya, gampang ngomong itu sebagian. Bisa 75% mesin, 25% pasien, ya, atau 50-50 ya, 50% mesin, 50% pasien. Atau 25 mesin, 75% pasien. Ada yang disebut dengan spontan mode. Spontan mode itu benar-benar pasien, ya mungkin 90%, tapi 10%-nya adalah mesin sebagai backup kalau misalkan pasien itu tidak ada napas, maka mesin otomatis untuk membackup adanya ventilator atau pernapasan. Nah, ini mood-moodnya mungkin beberapa mesin bayangkan kayak handphone lah. Saya rasa teman-teman handphone itu ada Samsung, Nokia, dan sebagainya. Walaupun banyak handphone kan menunya sama aja kan ya. Jadi kalau ventilator itu kan mesin. Walaupun banyak mesin menunya sama. Yang membedakan istilah aja. Ya, istilah di dalam menu tersebut. Ya, ada BPAP, APRV dan seterusnya. Tapi secara dasar itu gini. Ada kontrol, ada assist, ada mandatory, ada SMP, pressure support, spontaneous atau CPAP. Jadi ada kontrol, assist, dan SMP atau spontan mode ya. Nah, kalau teman-teman bayangkan ventilator itu kayak mobil lah ya. Mobil itu ada mobil yang bergigi ya. Mobil gigi itu kalau pertama naik itu kan gigi 1 gitu ya. Kalau kencang gigit gigi 2, kencang gigit lagi gigi 3, terus gigi 4 ya kan ya. Nah,
Di ventilator tuh kayak ada giginya tuh, kontrol, asis, spontan. Nah, sekarang itu ada mesin yang dia otomatis gitu, kayak mobil otomatis. Jadi dia cukup satu mode itu udah meliputi dari ke semua mode gitu ya. Jadi nggak ada giginya, bukan ompong, gimana nih ngomongnya ya? Otomatis lah, mobil matic. Nah, ini mesin matic gitu ya, namanya apa namanya smart ventilation. Ya, ada juga yang hybrid, jadi ada gabungan antara matic dan manual. Ya, oke. Jadi secara terminologi ada yang mandatory ya atau kontrol, ada assisted breathe dia dibantu, ada support breathe ya dia dibantu pernapasannya, dan spontaneous breathe yaitu dia sudah mau dilepas ya untuk di weaning ya. Jadi secara mandatori ada continuous, intermittent, dan apa namanya spontan. Nah, ini spontan, teman-teman. Jadi kalau kita napas spontan, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik seperti ini ya, ada flow. Kalau kita napas nih, coba tarik napas, keluarkan, tarik napas. Itu ketika tarik, itu ada udara yang masuk mengalir, itu namanya flow. Ada bikin paru-paru mengembang, itu namanya volume. Ada tekanan, karena udara masuk dari atmosfer ke paru-paru itu karena perbedaan tekanan gitu, teman. Jadi ada pressure, ya. Nah, pada pasien yang control mode, ya, eh, itu 100% diambil alih oleh mesin, ya. Ada dua control mode, ada volume control dan ada pressure control. Nah, ini pressure control. Bedanya apa? Pada pasien, tolong diinikan ya. Pada pasien yang volumenya dikontrol, ini volumenya nih dikontrol, maka si tekanannya itu nggak bisa dikendalikan. Jadi volumenya dikendalikan, tapi si pressure-nya ini nggak bisa. Jadi ibarat ada dua kutub nih, kutub volume dan kutub pressure. Kalau kita menggunakan volume, maka si pressure ini tidak bisa dikendalikan. Sebaliknya, kalau kita menggunakan pressure, maka volume ini tidak bisa dikendalikan. Pertanyaannya, kapan kita menggunakan volume, kapan kita menggunakan pressure? Oke, silakan teman-teman, ada yang bisa jawab? Halo, dapat hadiah dari Budian. Halo, kapan kita menggunakan volume cycle atau volume control dan pressure control? Halo, silakan teman-teman. Masih bingung? Oke, Pak, saya jarang dengar itu, Pak. Ini baru Bapak yang menjelaskan. Teman-teman boleh nanti di YouTube saya bisa eh, lihat-lihat terkait dengan penjelasan ventilasi mekanik. Ya. Volume jika pasien tidak ada napas, pressure tidak napas. Ya. Jadi ini kalau kontrol itu pasti pasien nggak ada napas. Saya ulang ya. Kalau kontrol itu 100% mesin. Gitu. Nah, permasalahannya adalah ini mas pasien itu gagal napasnya itu karena masalah paru atau karena bukan paru gitu. Saya ulang ya, ini pasien itu gagal napasnya karena paru-parunya yang bermasalah atau yang lainnya yang berdampak ke paru. Nah, itu masalahnya. Bila bila pasien yang bermasalah di paru-paru, maka harus menggunakan pressure. Jadi pressure-nya harus dikendalikan. Bila paru-parunya tidak bermasalah, ya, ini yang bermasalah gagal napasnya karena paru lain, ya, non respirasi. Maka kita menggunakan volume, ya. Pak, masalahnya kan saya nggak tahu, Pak. Ini pasien ini masalah paru atau enggak? Kan ini pasien baru datang, gagal napas, belum diapa-apain. Oke, kira-kira menggunakan volume atau pressure? Silakan. Menggunakan volume atau pressure, teman-teman. Maka kita anggap pasien itu mengalami masalah masalah paru-paru. Kenapa? Ingat tadi terjadi baru trauma.
Kenapa? Karena trauma itu disebabkan karena peningkatan tekanan. Jadi harus diatur tekanannya supaya tidak menyebabkan trauma gitu. Jadi kita anggap bahwa pasien itu ada masalah di paru-paru. Sehingga paling aman sebenarnya di setting awal teman-teman menggunakan pressure. Ya, clear ya teman-teman? Oke, selanjutnya eh, selain ada kontrol, ada yang namanya assist control. Ya, oh ya, yang disetting adalah menit volume. Ya, tidak kalau dia volume, kalau dia kontrol yang disetting pressure-nya. Yang selanjutnya adalah mode yang disebut dengan intermittent mandatory ventilation. Ya, intermittent mandatory ventilation itu maksudnya gimana, Pak? Nggak ngerti saya. Maksudnya gini, teman-teman. Kadang pasien itu sudah diintubasi nih, ya. Kalau kasus yang pertama, tadi yang kontrol itu 100% pasien nggak napas. Nah, kalau ini kasusnya pasiennya ada napasnya, tapi tidak optimal. Sehingga si perlu bantuan dari mesin gitu. Jadi dia tetap kontrol, ya tetap mendapatkan bantuan dari mesin. Nah, tapi eh, sebenarnya si pasien ini ada usaha napas tapi belum optimal. Ya, maka disebut dengan intermittent mandatory. Mandatory itu artinya masih dikontrol. Nah, Kak, ada istilah muncul namanya assist control. Jadi kontrol itu kalau dia menggunakan 100% mesin, sehingga pada kasus-kasus tertentu pasien yang dikontrol harus disedasi. Ya, dia harus disedasi. Kalau sedasinya habis, dia ada trigger napas. Ya, napasnya tadi baru dikit nih, belum banyak. Misalkan baru dua, baru tiga, baru empat. Sedangkan harusnya kan 12, 16 kan ya. Atau 12 lah ya. Kita baru dua. Maka kita gunakan apa? IMV ya, dengan mandatory. Nah, ada komplikasinya yaitu adalah breath taking ya. Dan asinkronis. Ya, breath taking dan asinkronis ini maksudnya gimana? Jadi kadang-kadang nggak sinkron antara napas mesin dengan napas pasien gitu. Berstacking terjadi adanya tumpang tindih atau tabrakan sehingga akan menyebabkan terjadinya peningkatan WOB gitu, work of breathing dan uncomfort si pasiennya ini gitu. Nah, oleh karena itu solusinya adalah yang disebut dengan synchronized intermittent mandatory ventilation. Jadi ASMP. Jadi kalau pada pasien yang kontrol itu 100%, IMV itu katakanlah ya ibaratnya itu 10% mesin, sorry, 10% pasien, 90% itu mesin. Itu IMV atau ISIS. Nah, kalau SMP itu pasien itu mungkin 50-50. Sehingga eh, pasien itu memberikan bantuan napas, ya. Tapi kalau pasiennya diem nggak napas, si mesin ngasih bantuan napas gitu. Keren ya. Jadi trigger mesin itu dari trigger pasien. Saya ulang ya, trigger mesin itu dari trigger pasien, bukan kembali. Nah, sehingga ada yang disebut dengan pasien trigger. Nah, pasien trigger ya. Dan time trigger, artinya mesin itu akan berfungsi apabila si pasien ini tidak bernafas. Napasnya misalkan 6 kali per menit. 6 kali kan. Pada saat dia inspirasi, si mesin diem. Tapi kan kalau 6 kali itu kan berarti ada jeda. Harusnya kan 12 tuh. Ada jeda, diem nggak napas, si mesin masuk. Pak, nggak tabrakan? Enggak. Kalau tabrakan gimana? Alarm. Ya, alarm fighting. Terjadi peningkatan pressure. Nah, ini ada ada namanya trigger. Ya. Oke, itu SMP dan yang selanjutnya adalah ini ada yang disebut dengan pressure support. Ya, pressure support itu artinya pasien itu ada napasnya, tapi napasnya nggak maksimal, maka perlu didorong. Ya, jadi memberikan tekanan pada akhir inspirasi pasien. Ya, beda dengan tadi mandatori. Kalau mandatori itu diberikan dari mesin. Kalau pressure support itu diberikan dari pasien. Jadi pasien sudah ada napas, kemudian disupport gitu. Nah, beberapa mesin itu menggabungkan antara pressure support dengan pola yang lain. Nah, contoh pressure support SMP gitu ya.
pressure support CPAP. Jadi pressure support itu untuk meningkatkan stamina inspirasi pasien. Untuk apa Pak? Supaya tidak terjadi peningkatan WOB. Ya. Apa yang diatur adalah essence or ETS. Ya, essence or ETS. Ya, essence itu artinya trigger sensitivity. Ya, trigger sensitivity kalau teman-teman nanti lihat di parameter ventilator itu ada trigger sensitivitasnya. Adakah kurang sensitif atau lebih sensitif? Ini tujuannya adalah untuk eh, men-trigger si mesin. Oke, setting mode. Saya rasa ini saya langsung ke sini aja karena waktunya terbatas ya, Budian. Nah, apapun judulnya, polanya itu mau kontrol, assist, maka teman-teman harus lihat nih settingnya. Volume, pressure, RR, FV2. Kalau kita menggunakan volume, maka volumenya yang dihitung, yang di setting 6 sampai 8 cc per kilogram berat badan. Pressure-nya nggak usah. Tapi kalau kita menggunakan pressure cycle, maka pressure-nya yang dihitung. Berapa? Paling maksimal di angka 35. Jangan sampai lebih dari 45 akan jebol paru-parunya. Ya, akan jebol. Oke, kemudian IE rasio 1:1,5 sampai 1:2. Trigger sensitivitas. Nah, tadi ya, trigger sensitivity ini akan berpengaruh pada pressure support. PIP itu antara 3 sampai 5 secara fisiologis, beberapa referensi 3 sampai 7. Kemudian alarm. Alarm ini batas limit atas bawah itu maksimal 20%, ya. Nah, jadi secara umum teman-teman ada volume control, pressure control, nah, yang paling sering digunakan dan flow, ya. Nah, apa yang membedakan pressure control, volume control dan pressure support, ya. Coba lihat perhatikan di yang A, yang di A ya. Di A itu pada volume tidak volumenya yang diatur. Di pressure pressure yang diatur. Di pressure support tekanannya diberikan pada akhir inspirasi. Jadi ke bawahnya sama, teman-teman. Ke bawahnya sama, ya. Jadi kadang-kadang pressure support itu sebagai pembantu untuk kerja napas pasien agar tidak terjadi peningkatan WOB. Nah, oleh karena itu, maka pressure support sering digunakan dengan menggunakan pola-pola yang lain, ya. Misalkan dengan pola SMP, ya, dan pola yang lain. Oke, sedikit lagi, mungkin Budian ini mesin kadang-kadang sering alarm, ya. Dan teman-teman yang jarang bersentuhan dengan ventilator, ini maksudnya apa? Grafik ini apa gitu ya? Kadang bunyi tangtung-tangtung. Nah, yang penting diperhatikan adalah jangan pernah mematikan alarm tapi tidak dicari masalahnya. Kadang-kadang perawatnya nggak mau ribet, matiin si alarmnya kemudian ditinggal. Bikin mati pasiennya. Ya, jadi alarm itu tanda bahaya, ya, tanda bahaya. Apa yang harus diperhatikan? Pertama, ya, sirkuitnya, ETT-nya, ketekuk nggak? Ada slemnya nggak? Kegigit nggak? Gelisah nggak? Ya, di water trapnya ini banyak airnya nggak? Ada yang lepas apa nggak? Jadi banyak faktor. Kemudian kadang pasien itu lepas sehingga di situ pressure-nya itu akan volumenya akan turun. Atau pasiennya batuk atau ada tahanan maka pressure-nya meningkat. Coba lihat perhatikan minute volumenya. Setting minute volumenya itu yang disetting 500 apakah keluar 500 juga? Karena sering terjadi deviasi yang disetting 500 yang keluar 300. Itu teman-teman. Dan hati-hati pada saat teman-teman menggunakan setting misalkan volume 500 si pressure-nya ini berapa? Kadang tidak ini nggak diatur nih. Jangan sampai pressure-nya lebih dari 35. Kalau lebih dari 35 akan menyebabkan terjadinya barotrauma. Maka penting untuk diperhatikan setting alarm dan penting diperhatikan ketika ada alarm kenapa masalahnya. Ya, dan mayoritas 90% masalahnya adalah di jalan nafas. Ya, di jalan nafas. Wah, kenapa? Ya, kenapa pasiennya begini? Kenapa? Kenapa? Dan dicari kenapa bagaimana caranya? Ya, paling banyak di jalan napas, suction dan sebagainya. Ya, oke. Penting juga adalah dianalisa airway, breathing, circulation. Ya, jaga potensi jalan napas dengan tadi kan Pak sudah dipasang ETT, benar. Tapi kan ETT-nya sering kegigit, maka harus dipasang OPA. Pak, ETT-nya kan ini kuat, betul. Tapi masuk nggak? Batasnya itu tiga kali nomor ETT. Apakah kedalaman?
atau kurang dalam, cupnya gimana, karena akan menyebabkan terjadinya iritasi kalau cupnya itu tidak sering dikempesin. Dan pressure cupnya itu harus diukur 20 sampai 30 mm Hg. Ya, jadi banyak faktor. Yang selanjutnya adalah sering terjadi adanya teman-teman menggunakan HME, di mana ada bakteri filter ataupun plus humidifier yang sistem kering. Dan itu bahaya ketika banyak slam di dalam HME-nya. Kenapa? Karena udara itu tidak bisa nembus air gitu. Dan akan menyebabkan peningkatan panas. Ya. Oke, ketika terjadi si ETT itu masuk ke salah satu lebih banyak, ya maka akan terjadinya atelektasis. Yang satu kebanyakan oksigen, yang satu kurang gitu ya. Jadi ini penting cek kiri dan kanannya. Yang selanjutnya ada penting untuknya, kemudian kita bahas bagaimana di ECU edisi kedua itu monitoring hemodinamik ya. Problemnya ini ya. Jadi secara umum yang saya sering jadi kendala pasien kenapa alarm itu paling banyak high pressure, low volume ya, yang tidak jauh-jauh dari apa namanya jalan napas ya, jalan napas. 80-90% permasalahannya ada di sana. Oke, kemudian kaji ya, kemudian siapkan ya terhadap semua kemungkinan adanya masalah mulai dari ETT ya, kemudian yang ada di selang dan yang ada di dalam forum-forum. Nah, ini masalah yang ada di low volume. Low volume biasanya lepas ya. Berarti ada balon cup yang kurang ya. Pokoknya perhatikan dari semua sambungan-sambungan sirkuit tadi. Ya, low volume. Ada disconnect ya, sering alarm yang menyebabkan pasien meninggal ya. High pressure ini dari antara semua alarm yang paling banyak ini mungkin 70-80% pressure-nya alarm ventilator karena high pressure. High RR ya, pasien nyeri, kesakitan, cemas, tidak nyaman dan sebagainya. Jadi kalau pasien RR meningkat itu bukan berarti pasien itu udah ada napas itu bagus gitu ya. Belum tentu karena bisa jadi itu pasiennya itu banyak masalah, sakitan, cemas, atau WOB yang meningkat, RR-nya meningkat. Bahkan kita ingin tahu RR-nya meningkat betul, tapi dalam batas normal ya. Oke, problem lain ya terkait dengan hasil pemeriksaan, asidosis, sekret, kecemasan, aritmia dan seterusnya. Baik, eh ini apa namanya eh, resiko ya, resiko yang paling banyak adalah VAP, Ventilation Associated Pneumonia. Jadi maksud kita ingin menolong pasien karena kita tidak menggunakan APD yang benar, ya tidak memperhatikan infeksi, maka akan menyebabkan terjadinya Ventilator Associated Pneumonia atau VAP. Banyak sekali ya, banyak sekali. Kenapa? Cirinya pasien panas, demam, ya sepsis. Jadi kalau sudah seperti ini berat ya, kalau sudah sepsis. Jadi teman-teman di ICU ketika melakukan suction, traumatik, aseptik, dan cyanotik ya. Oke, setting alarm 20% atas bawah, segera atasi penyebab baru dimatikan. Ya, jangan sampai alarmnya nyala, dimatiin, terus nggak dicari penyebabnya, nggak diatasin. Buaya, ya, seulang ya, buaya. Bukan bahaya lagi, bahaya lagi. Baik, ini di sesi terakhir di winning ventilasi. Ya, intinya di winning itu adalah bagaimana pasien itu bisa diekstubasi, dilepas. Nah, sebagai dilepas, maka harus dilepas dari ketergantungan dari ventilator. Tadi dari total atau kontrol, asis kontrol, spontan mood, kemudian terakhir pasien dilakukan tipis atau face mask. Jadi ibaratnya teman-teman, kita tadi kan dari nasal, ya kan ya? Sungkup, ya kan ya? Kemudian CPAP atau CPAP ventilator, ya kan ya? Turun nih bertahap ke bawah ventilator, ya. Kontrol asis kontrol terus. Nanti kalau sudah di winning pakai sungkup, winning lagi ventilator. Jadi nasal, sudah nasal udah pindah ruangan, oke? Atau sungkup aja udah cukup pindah ruangan, ya. Jadi nggak perlu di ICU lagi. Jadi ICU hanya untuk pasien-pasien yang menggunakan ventilator. Baik, banyak faktor ya teman-teman di protokol winning. Salah satu tesis saya adalah mengenai analisis faktor yang mempengaruhi winning ventilation. Jadi ini saya rasa silakan nanti ditanya jawab saja.
satu hal yang harus diperhatikan dalam winning itu adalah RSBI, Rapid Shallow Breathing Index. Ya, silakan diukur, normalnya adalah kurang dari 105. Baik, teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Intinya adalah dalam pemberian terapi oksigen, ingat menggunakan prinsip ekonomi. Ya, bagaimana dengan terapi oksigen yang minimal, tapi menghasilkan kondisi klinis yang optimal. Ke depan, FPKHI tidak hanya membahas bagaimana perhajian di Indonesia, tapi juga membahas bagaimana kompetensi klinis dalam rangka menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan haji yang kompeten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, Pak. Pak Ketua, daging semua ini mah. Liar, Abdi. Keren, Pak. Keren. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa hari ini. Hingga siang ini masih stay tune di FEKHI, Seminar Ilmiah kita. Bapak Ibu, monggo. Yang mau bertanya, silakan hand raise. Dan Pak, kayaknya sudah ada dua chat nih, Pak. Langsung saja ya, Pak. Boleh, boleh. Pak Ketua, ini rumus indeks ROX gimana Pak? Dan kriterianya pemberian terapi oksigen berdasarkan hasil rumus indeks ROX gimana Pak? eh Sebenarnya ada materi tersendiri ya. Eh, Nanti saya coba buka PPT-nya. Silakan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya adalah izin bertanya Pak. Sebentar, izin bertanya. Pak Turiman, bagaimana cara mengatasi plak di EET? Yang kedua, pada ventilator ada alarm disconnection. Terus, apakah penyebabnya semua sudah dicek sirkuitnya dan tidak ada yang bocor? Terima kasih. Ya, ini hebat-hebat ya pertanyaannya ya. Luar biasa. Materinya Em, soalnya daging, Pak. Bulan depan di Hiperci akan mengadakan webinar, workshop online, workshop offline tentang ventilasi mekanik. Silakan nanti teman-teman bisa bergabung ya. Ini promosi gratis nih. Eh, Gak ya jadi apa-apa, menebar manfaat. teman-teman, ini namanya ROX Index. Mungkin jarang didengar. Ya, ROX Index adalah SPO2 dibanding FO2 dibagi RR. Ya, harus membedakan. Ya, SPO2 itu adalah saturasi oksigen. Ya, kalau FiO2 itu adalah jumlah oksigen yang diberikan. Cari selat. Ya, SPO2. Kayak dibagi RR. Nah, misalkan SPO-nya 87, 88, FiO2-nya 70, ya, RR-nya 28. Ini 4,48. Ya, skor RS Index itu normalnya, sebentar saya lihat. Ya, ya. Jadi ini adalah untuk menentukan ya protokol terapi oksigen, teman-teman. Ini saya sebenarnya slide-nya aslinya ada ini, cuman saya putus karena takutnya kebanyakan ya. Jadi aslinya itu ada hampir 200 slide. Saya hapus jadi mungkin 50 slide ya. Jadi ini kriteria untuk menentukan apakah pasien itu membutuhkan intubasi apa enggak gitu. Atau dia cukup dengan NIV. Itu bisa diukur dari perbandingan antara PO2 dan FO2 ya. Atau yang kita lihat itu ini ya, ini sebenarnya untuk pasien-pasien yang COVID ya. Derajat sebentar, sebentar. Ya, derajat pada pasien yang mengalami ya ini kalau kurang dari 150 maka harus dilakukan intubasi. Ya, kalau lebih dari 150 yaitu cukup dengan NIV atau HFNC. Jadi teman-teman tadi salah satu yang kriterianya adalah apa namanya gagal napas tipe 1, tipe 2, kemudian GCS ya. Nah, secara kuantitatif bisa diukur dengan RS index ya. Nah, RS index normal itu 3,38 sebentar, saya takut salah. Ya, kalau sebentar saya nah ini nih 4,
3, nah ini nih. Jika lebih dari 4,8, menandakan perbaikan atau ventilasi yang aman. Jadi nanti ROX index diukur pada menit pertama, menit kedua, menit ke-6, dan jam kedua, bukan menit ya. Jam kedua, jam ke-6, dan jam ke-12. Kalau ROX indeksnya kurang dari 3,85, berarti resiko dilakukan untuk intubasi. Ya, jadi antara range 3,85 sampai dengan 4,8. Nah, ini eh, jarang dilakukan oleh teman-teman di critical care, padahal ini merupakan analisis kuantitatif yang bisa menjadi pertimbangan. Tapi ingat teman-teman, kita don't treat the monitor but treat the patient. Itu filosofi yang harus dipegang. Yang kita obatin itu bukan hasil lab, tapi yang kita obatin adalah pasien klinisnya. Gitu ya. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan kedua, tadi apa ya, Bu? Bagaimana kita mengatasi plak yang ada di dalam ETT? Ya, saya sudah 25 tahun ya di ruang ICU. Itu ada beberapa apa ya hal yang penting banget plak di ETT itu jarang diperhatikan ya. Kenapa? Satu bisa jadi karena humidifier yang kurang optimal. Yang kedua, karena kenapa bisa terjadi plak gitu? Karena plak itu mengeras si slamnya itu karena humidifier yang kurang optimal. Yang kedua, tidak dilakukan suction intermittent. Ya, suction intermittent itu suction sesuai dengan kebutuhan pasien. Bukan berarti setiap 2 jam sekali, 3 jam sekali, pokoknya hajar habis. Enggak. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasien. Nah, kalau ada plak, di mana? Ya, teman-teman, dulu ada namanya branchial washing. Branchial washing itu jadi dikasih NaCl, kemudian dipompa-pompa. Nah, zaman saya sebelum tahun 2010, 2015 kali ya, ke sana, itu dilakukan BW ya, terminal washing. Nah, itu dampaknya akan menyebabkan terjadinya VAP yang meningkat. Nah, jadi diapain pasiennya? Ya, suction saja, ya, suction, tapi tanpa menggunakan NaCl gitu. Cukup bagging-bagging ya untuk mengurangi terjadinya hipoksemi. Jadi dalam melakukan suction harus 3 yang diperhatikan. Satu, jangan sampai terjadinya trauma, atraumatik, aseptik, dan asianotik. Ya. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaan apa ya? Bagaimana kita tahu bahwa semuanya clear ya dari mulai mesin sampai ke tes lang. Satu, yaitu kalibrasi. Jadi teman-teman, sebelum mesin ini dipakai, itu wajib dikalibrasi. Kalau kalibrasi itu clear, maka saya pastikan tidak ada kebocoran. Ya. Nah, ketika disambungkan ke pasien, kemudian terjadi kebocoran, maka kebocoran itu bukan di mesin, bukan di Tesla, bukan di sirkuit. Bisa jadi kebocorannya adanya di ETT. Bukan kurang kempis, kurang kembang, atau ETT-nya yang tidak masuk. Gitu. Pak, bisa nggak dari yang lainnya, dari sirkuit? Bisa. Karena kan sirkuit ini sering dilepas tutup, buka tutup, buka tutup. Jadi, bagaimana kita mengetahui ada kebocoran alarm? Ya, alarm dan nanti tidak akan lolos uji kalibrasi. Ya, jadi kalibrasinya itu bukan kalibrasi yang setahun sekali ya. Sebelum dipakai itu mesin dikalibrasi dan nanti di alarmnya itu akan bunyi low minute volume atau ya teman-teman harus perhatikan ya. Itu minute volumenya itu tidak tercapai. Misalkan kita atur minute volumenya itu 500 ya. Ternyata cuma 300. Nah, itu selisih 200. 200 ini kemana nih? Itu pasti ada yang lolos. Gitu mungkin, Bu Dian. Mohon maaf, nanti pertanyaan yang kedua kurang kalau belum pas. Lanjut, Bu Dian. Pak, karena ini daging ditambah ini Pak biar jadi rendang nih Pak. Pertanyaannya ini. Ada lagi Pak dari Nurse Enda. Izin bertanya Pak Turiman untuk winning venti sampai dengan apa ya? TPC boleh sampai berapa lama pasien menggunakan
TPC tersebut sampai dengan ekstubasi? Tidak bisa diukur dengan waktu, Hmm. ya. Tidak bisa diukur dengan waktu kalau sampai berapa lama. Pertanyaannya yang benar adalah klinisnya yang seperti apa? Kita dilakukan weaning. Ya, jadi eh, pada beberapa mesin yang smart smart ventilation itu dia nggak pakai tipis ya. Jadi dia langsung pakai mesin itu. Misalkan pasien dengan post-op CABG ya. Pasien CABG itu saya lihat 24 jam sudah lepas ya dari intubasi, ekstubasi langsung pakai sungkup. Nah, tipis itu adalah sebuah metode modifikasi sih sebenarnya. Kenapa dibilang T? T itu gini nih, pitch, T pitch itu begini. Jadi dia pasang itu pasang pasang ETT kan. Nah, ETT-nya ini, nah di ujungnya anggapnya ETT-nya kan. Nah, dia tuh dikasih oksigen. Nah, oksigennya itu ada kayak semacam apa ya? Kayak huruf T ya, untuk disambungkan nasal di sini gitu. Nah, sampai berapa lama sampai kondisi klinisnya optimal untuk dilepas ventilator atau ekstubasi? Contohnya apa? Satu, hasil AGD-nya optimal. Ya, hasil AGD-nya bagus. Yang kedua, saturasinya bagus di atas 95%. Yang ketiga, misalkan WOB yang minimal. Tadi salah satu slide saya yang terakhir itu adalah membahas terkait dengan eh, winning ya, winning. Nah, sebentar ya. Mana ya tadi ya? Nah ini, maaf. Kelihatan nggak ya? Ya, Nah ini, kelihatan Pak, cuma belum di slideshow. nah ini, nah ini nih, hemodinamik stabil ya, ya. Jadi eh, banyak pasien yang gagal winning, ya, banyak pasien yang gagal winning. Jadi sehingga ada tiga tiga short winning, prolong winning, difficult winning. Kalau kurang dari 24 jam, short winning. 24 sampai 3 hari itu kalau nggak salah eh, prolong winning, 7 hari. Nah, lebih dari 7 hari itu difficult. Nah, pre-winning, winning, dan outcome stage. Ya, jadi diupayakan maksimal 48 jam ya setelah diintubasi itu diupayakan nggak usah 48, 24 jam setelah diintubasi itu coba diproses winning. Ya, winning itu bahasa kitanya itu disapih. Nah, disapih. Nah, fase akhir dari disapih itu ditipis. Tipis. Fase akhirnya. Nah, kapan dilepas? Nah, setelah hemodinamik stabil, oksigennya, fraksi oksigennya kurang dari 50, PIP-nya kurang, tidal volume kurang dari 5 ya, dan RSBI-nya lebih kurang dari 105 ya. Nah, ini prosesnya ya. Jadi kalau sudah di winning tipis 24 jam, saturasi bagus, AGD bagus, klinis bagus, WLB-nya nggak ada, kita upayakan ekstubasi. Jadi nanti teman-teman ya, ini kelihatan ya ada ETT, kemudian dicek tidal volume manual. 3 kali pasiennya breathing expirasi. 3 kali itu dia mencapai 500 enggak? 500, ya ulang lagi 500, kali lagi 500. Artinya pasien dengan napas spontan dia tidak volume tercapai. Udah langsung besoknya di ekstubasi. Ya. Oke, itu mungkin kemudian banyak banget nih. Izin Iya, bertanya, saya penata anestesi. Apa nih iya maksudnya? satu lagi ya Pak. Ah, apa nih? Monggo Apa nih? Pak, udah. Ya dari Udiati tuh Pak SOC. Oke, saya penata anestesi pada perforasi gaster set awal pre-op 97%. Pindah ke ICU, venti di sana, instruksi dokter spontan, adekuat, ekstubasi jam 11 malam. Spontan, akhirnya diputuskan ekstub langsung disambung nasal. Sebentar. Jadi setelah diekstub langsung sambung nasal. Pajam dini hari gelisah. Nah, jadi ini namanya reentub. Jadi angka kejadian istilahnya saya lupa ya, istilah kerennya ya. Jadi namanya reentub. Kenapa?
Saya pastikan teman-teman perawat yang harus bertanggung jawab, ya. Kenapa? Karena pasien di 24 jam itu di depan perawat, ya. eh Kenapa bisa terjadi itu banyak faktor ya. Mungkin underlying dari penyakitnya belum teratasi. Satu. Yang kedua, ekstubasi, ketika diekstubasi itu pasien kan napas spontan. Disitulah fase kritis, ya. Saya sarankan, saya sarankan tuh bertahap, jangan langsung nasal. Ya, ini kan ekstub langsung nasal. Ini 97, 98 tuh bukan begitu. Karena ekstub itu dia tuh kan tadi gini ya teman-teman, bertahap kan ya. Nasal, sungkup, NIV gitu kan ya. Baru dia itu. Nah, ini kalau mau turun lagi, intub, sungkup, nasal. Di tahapannya sungkup dulu. Ya, kalau sungkup sudah kuat turun pakai nasal. Bisa nggak Pak? Sudah sungkup sesuai tahapan tapi balik lagi ke ventilator? Banyak, banyak ya. Kenapa Pak? Ya banyak faktor. Salah satunya adalah underlying dari penyakitnya. Ya, dari penyakitnya. Jadi saya ulang lagi bahwa mesin itu adalah alat bantu napas pemberian oksigen. Ya, yang diberikan tuh oksigennya. Tapi bagaimana oksigen itu bisa sampai ke sel? Teman-teman balik lagi ke proses prinsip dasar ventilasi, difusi, transportasi, sama perfusi. Nah, keempat itu ada masalah nggak? Allah Subhanahu wa taala itu men- menciptakan proses itu Robbana ma khalaqta hadza batila. Manusia secanggih-canggihnya cuma sampai hidung, ya. ETT itu sama sampai bronkus. Tapi oksigen agar sampai ke sel itu nggak ada alat untuk itu, nggak ada, nggak ada. Mau sampai mana? Sama-sampai bronkus. Bahkan alat itu tidak bisa menjamin oksigen yang diberikan ventilator terjadi proses difusi apa enggak ada. Jadi kalau berbicara terkait dengan ventilasi mekanik itu jangan dilihat dari mesinnya aja, segojot ke mesin barangnya doang, enggak. Tapi teman-teman harus bisa mengkaji dari semua sistem respirasi. Kenapa pasien ini diintubasi? Jadi eh, mesin itu adalah alat bantu, bukan mengambil alih, ya, alat bantu. Oke, mungkin itu. Selanjutnya, tanya apa lagi nih Bu? Sukron, Pak. Selanjutnya sukron itu katanya, Pak. Sukron mana ya? Sukron, alhamdulillah, terima kasih, Oh, Pak. saya kira Dagingnya udah nama jadi orang rendang, Sukron. Pak. Iya, Masya Allah. Luar Ya, biasa jadi hari ini, jadi Pak ini kan Turiman. jam 11. Jadi saran saya gini ya, buat teman-teman yang di OK, kalau memang itu saturasi operasi besar, ya operasi besar di ventilator, ya memang banyak faktor ya. Kalau operasi gaster jarang ya. Kalau kalau laparotomi yang lama loh ya, lama lebih 6-8 jam, memang post-opnya itu diintubasi dan harus berhatikan sekali lagi dampak dari dengan GU ya, general general anestesia ya, bukan GU, general anestesi itu bisa juga menyebabkan paralis apa namanya lemah pada respirasi. Baik, itu mungkin kemudian mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Saya yakin ini mungkin variatif ya, peserta ini jarang dengar dengan istilah-istilah yang saya jelaskan. Ya mudah-mudahan memberikan keberkahan untuk teman-teman semuanya Amin, untuk amin, amin. ventilasi mekanik ini. Ya, prinsipnya sih mudah sekali ya teman-teman. Jangan bangga bisa ventilator karena sebenarnya pasien ventilator itu kondisi pasien yang jelek gitu. Kondisi pasien yang kritis. Tapi bagaimana kita memberikan terapi oksigen yang ekonomis. Jadi terapi oksigen yang minimal tapi menghasilkan klinis yang optimal itu kuncinya. Jadi tajam mana antara silet dengan pisau? Iya nggak, bukan masalah tajam dan nggak tajam. Masalahnya adalah sesuai dengan kegunaannya gitu. Itu mungkin kemudian terima kasih. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Luar biasa materi daging. Yang perlu diingat teman-teman, kesimpulannya, pokoknya ini amanah yang luar biasa buat tenaga medis bahwa ventilator itu tidak jangan dianggap remeh dan satu kalau ada benda apa tidak berbunyi jangan dimatikan gitu ya, Pak.
Dimatikan, Matikan didiamkan tetap, saja, tapi jangan, jangan jangan, ditinggalin gitu, Bu. ya, jangan ditinggalkan begitu saja. Jadi jangan apa, dimatikan, jangan didiamkan, gitu ya Pak ya, pesannya. Karena nanti dicatat sama Allah ya Pak. Baik, Bapak Ibu, terima kasih masih stay di webinar ini. Luar biasa sekali materi ketiga hari ini. Materi pertama dengan Dr. Nirwan, dengan materi kedua dengan Bu Aat, materi ketiga dengan Pak Turiman. Luar biasa, benar-benar materi yang eh, untuk teman-teman nakes ya Pak, sesuatu yang benar-benar memang refreshingnya eh, luar biasa. Baik, Pak Turiman, terima kasih Ya, sekali sudah memberikan hari ini waktunya yang luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal Pak Turiman gitu ya Pak? semua Terima juga kenal kasih, semoga Budian. semoga yang diberikan hari ini bisa menjadikan ladang pahala buat kita semua, khususnya buat Pak Turiman, buat kami yang